Halo anak-anak kelas 7 yang Ibu banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Yuliana Saryanti. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Apakah kalian sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita lanjutkan. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Yang keempat, menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan yang kelima, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Setiap hari, manusia berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia disebut makhluk sosial karena memiliki gregariousness, yaitu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian saling berbicara, bekerja sama, dan lain-lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Anak-anak, apa sebenarnya interaksi sosial itu? Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama merupakan dua siswa yang saling bersalaman. Ini termasuk hubungan antara individu dengan individu, yaitu satu siswa dengan satu siswa. Gambar yang kedua, seorang manajer sedang memberikan motivasi kepada karyawannya di perusahaan. Ini termasuk hubungan antara individu dengan kelompok, di mana manajer adalah individu dan karyawan itu merupakan kelompok. Gambar yang ketiga adalah pertandingan sepak bola. Ini termasuk hubungan antara kelompok dengan kelompok. Pemain merah itu satu kelompok dan pemain biru merupakan satu kelompok. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Jadi, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik antara kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jadi, jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika dimintai bantuan, maka dia membantu. Berikutnya, syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Proses interaksi akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri interaksi sosial.
Ciri yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Anak-anak, tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila ada 4 ciri yang Ibu sampaikan tadi. Kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. 1. Imitasi. Merupakan tindakan meniru orang lain dan syarat meniru adalah adanya minat atau perhatian terhadap objek yang ditiru. Yang kedua, adanya sikap menghargai, mengagumi, dan memahami sesuatu yang ditiru. Yang kedua, sugesti. Adalah menerima sikap atau pandangan orang lain tanpa berpikir kritis atau rasional, atau segala anjuran atau nasihat yang diberikan langsung diterima dan diyakini kebenarannya. Pada umumnya, sugesti berasal dari hal-hal berikut. Yang pertama, orang yang berwibawa. Kedua, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang ketiga, kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Dan yang keempat, reklame atau iklan di media massa. 3. Identifikasi. Merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain yang diidolakan. Berikutnya yang keempat, simpati. Adalah suatu proses seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Orang yang simpatik biasanya banyak menarik perhatian orang lain. Kemudian yang kelima, empati. Perasaan simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang yang diempatikan dan memiliki perasaan seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang diempatikan. Dan yang keenam, motivasi. Merupakan dorongan yang diberikan individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain sehingga melakukan apa yang dimotivasikan dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu yang mengarah pada integrasi atau penyatuan, atau faktor pendorong keteraturan, yang terdiri dari yang pertama, kerjasama. Bentuk kerjasama ini di dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Yang kedua, akomodasi atau upaya meredakan konflik. Yang ketiga, asimilasi, yaitu percampuran dua atau lebih unsur kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan baru. Ciri khas kebudayaan masing-masing hilang. Dan yang keempat, akulturasi. Merupakan percampuran dua atau lebih unsur kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan baru. Ciri khas kebudayaan masing-masing masih kelihatan. Yang B, interaksi sosial yang bersifat disosiatif atau mengarah pada perpecahan atau disintegrasi atau faktor penghambat keteraturan. Yang terdiri dari persaingan atau upaya mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lawan tanpa disertai ancaman dan kekerasan. Yang kedua, kontravensi. Merupakan proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik, yakni perasaan tidak suka yang disembunyikan. Contohnya fitnah. Kemudian yang ketiga,
konflik atau pertentangan, yaitu upaya mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Anak-anak, sebelum kita akhiri, silahkan kalian berefleksi terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana perasaanmu hari ini saat mengikuti pelajaran IPS? Yang kedua, apakah yang Anda dapatkan dalam pelajaran ini? Dan yang ketiga, bagaimana usaha Anda dalam menciptakan komunikasi yang baik terhadap orang yang lebih tua? Terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran materi ini. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kalian.